Dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming, tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSC, tapi mungkin waktu konsultasi dengan, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Fufu Papa. Fufu Papa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal, Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya, maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Fafa ini, ya itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya memang harus dimaksulkan. Jadi harus dimaksulkan. Nyanyi lagi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Nah, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan dengan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ya. Ijazah bapaknya juga, tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming, tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSC, tapi mungkin waktu konsultasi dengan, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu, ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih bahan. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemaksulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear.
Dia menyatakan tidak benar pada teman. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor alias Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengaku. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotokolin dulu. Ya, yang diprotokolin Fufufafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi, kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof. MK, siapa ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof. Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof. Jimli. Profesor Fufufafa. Dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya. Tapi setelah Anda bilang, saya percaya. Itu kata-kata Prof. Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul Prof. Jimli. Tapi saya bilang, gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau. Ya, gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof. Jimli. Ya, tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan poinnya, bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan. Enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2.100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Slamet, Slumun, Slamet, ya. Tapi nggak selamat nantinya ya, gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir. Dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener. Ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya aspringnya atau TA-nya. Itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufufafa, ayahnya Fufufafa, ya. Bapaknya Fufufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti
jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisatakan. Kalau itu diteruskan, saya khawatir, Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana. Belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya. Dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi, ketika kita mencampurkan antara hak dan batil, itu masyarakat itu kecewa luar biasa. Dan kerugian yang diterima masyarakat itu tidak bisa dinilai dengan cash flow, dengan hitungan-hitungan kuantitatif, tidak bisa. Karena mereka itu menahan sakit luar biasa. Melihat bagaimana orang-orang yang jahat, yang melakukan kerusakan bisa berjaya. Terus kita bertanya, strategi apa seperti ini yang memberikan kesempatan kejahatan melakukan replikasi atas dirinya? Dan kalau pandangan saya, Pak Hedi, saya melihat bahwa kejahatan yang membesar itu seperti mulutnya menganga terbuka dan bisa melibat Pak Prabowo dan kita semua. Kita ingin satu hal juga Pak Fahmi. Apa jaminannya kita tidak kalah? Apa jaminannya? Itu yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa tolong pikirkan juga perasaan orang yang menahan diri. Ya. Sampai kapan kita bisa menahan diri? Bagus. Atas nama yang disebut tolong sabar, karena ada strategi apa membiarkan kejahatan membuka mulutnya dan bisa menerkam menghabisi orang-orang yang saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin berikutnya kita penting, terutama 1-2 ini masalah FTA. Kita tahu bahwa pemerintahan yang baik, rezim yang akan datang yang baik itu tentunya sangat memerlukan semacam dialog yang dilakukan ke FTA. Karena ini beda, bukan dubes atau bukan pejabat-pejabat negara yang juga keluar. Ini adalah orang Indonesia yang punya keterpanggilan untuk memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Jadi mestinya rezim yang akan datang itu sangat memerlukan dan membutuhkan dan bahkan membiayai percaya seperti ini. Karena orang-orang tidak pernah beli. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penjahat yang membubarkan forum dialog waktu itu. Ini sangat, dia lebih pintar ternyata. Dia tahu bahwa yang akan dihasilkan di dalam dialog-dialog itu akan memberikan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, Pak, sebelum dilantik dan sebelum masih banyak beban-beban menteri yang direncanakan. Karena dia tahu, maka dibubarkanlah ini. Dan ini harus segera ditangkap walaupun dia telah menjadi menteri. Misalnya banyak yang mengatakan bisa jadi itu seorang Bahlil misalnya. Berarti Bahlil itu misalnya ini, dia sudah menghalangi orang atau menghalangi Prabowo untuk mendapat masukan-masukan dari forum dialog FTA ini. Ya. Itu harus diusut. Andai kata memang tertangkap orangnya itu memang harus dikeluarkan kalau dia masuk dalam kabinet itu. Kemudian yang ketiga, saya khawatir ya, kita ini kan dulu menebak Pak PS ini masuk di dalam kabinet yang tidak tahu apa sudah berbicara dengan rekan terdekat misalnya. Aku mau masuk, tapi pokoknya diam-diam saya pengen jadi presiden, saya akan mengubah apa keadaan dengan cara seperti ini. Kalau tidak ngikut Jokowi, mati kita akan kalah misalnya seperti itu. Saya nggak tahu ada bicara nggak kepada teman-teman. Karena saya melihat banyak teman-teman ini itu yang seperti kayak
kayak halusinasi atau onani gitu kan. Bahwa nanti Prabowo akan melakukan ini. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu, tapi itu cuma harapan atau cuma ya tadi halusinasi itu. Andai kata memang iya begitu, sekarang ini memang saatnya yang kita dukung. Jangan kita olok-olok dulu Prabowo, kita dukung bener nggak? Karena apa yang menjadi pidatonya itu beda dengan keputusan yang menjadi menteri-menteri itu, nggak ada kaitannya. Maka saya setuju kan tadi mungkin sebentar lagi akan reshuffle itu harapan kita, tapi harapan kita itu harus diwujudkan di dalam bentuk masukan-masukan kepada dia supaya tahu, supaya berani, karena kan beraninya kan kekurangan bahwa ini didukung oleh rakyat itu loh. Jadi bukan inisiatif dari presiden sendiri. Nah, yang terakhir adalah ini saya mendengar perintah 13 Oktober di Solo itu. Ya. Salah satu masalahnya adalah karena nanti Prabowo sudah dipanggil ke sini untuk diminta untuk kelanjutan IKN, USD dan termasuk dan apa PSN PSN bukan PSN maka kita harus sangat concern sekali. Ini adalah masa kedaulatan. Saya dukung Pak Saidi untuk kita simbolkan untuk menjadi pejuang untuk menyelamatkan PSNKN dan USD dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, break foto semuanya, nggak ada lagi yang jadi saya kembalikan ke Pak Gubernur ya. Terima kasih Bapak Gadis Sudiro. Dengan